Selamat pagi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas teologi kontekstual dengan judul Kristologi Antroposentris. Tulisan Sunarko ini pada mulanya merupakan bahan kuliah yang diberikan pada para peserta Extension Course Teologi di STF Dri Karya. Tulisan ini membahas seputar relevansi ekologis dari konsekuensi penyelamatan Yesus Kristus. Bahan kuliah ini kemudian diterbitkan menjadi salah satu bagian dalam buku Iman yang Berangkul Bumi, mempertanggungjawabkan iman di hadapan persoalan ekologi karangan Dr. Peter Aman OFM. Tema tentang relevansi ekologis dari konsekuensi penyelamatan atau soteriologis Yesus Kristus atau Kristologi dibahaskan dalam 4 sub pokok, yakni antroposentrisme dalam Kristologi, kemudian Kristologi yang tidak antroposentris, Kristologi hikmat dan Kristologi hikmat dan alam semesta. Keempat subbab ini diapit oleh pengantar dan penutup sebagai penyimpulan tulisan. Baik, kita bahas yang pertama, isi tulisan. Aspek antroposentris dalam Kristologi mendapat tempat pertama dalam penjabaran tulisan ini. Penjabaran ini dikarenakan sejarah kekristenan dan teologi dominan menekankan pada aspek manusia atau antroposentris. Dampak dari penekanan pada aspek antroposentris ini ialah manusia menempatkan dirinya sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia memiliki nilai etis, sementara ciptaan lain hanya memiliki nilai etis sejauh berguna bagi manusia atau nilai instrumental. Pandangan antroposentris inilah yang melatari rusaknya lingkungan hidup. Penekanan pada pandangan bahwa manusia adalah pusat segala sesuatu atau antroposentris sebenarnya termuat dalam tradisi pemikiran teologis atau kristologis Kristiani. Antroposentris Kristiani menekankan bahwa Yesus Kristus dan karya keselamatan hanyalah semata-mata dalam kaitannya dengan manusia. Pandangan ini bersumber dari ajaran Anselmus dari Canterbury dan juga mereka yang Belarian Thomis atau pengikut Thomas Aquinas yang menekankan bahwa inkarnasi Putra Allah adalah semata karena dosa manusia. Putra Allah tidak akan menjadi manusia seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa. Subbab kedua menjabarkan alternatif pandangan kristologi yang sejatinya tidak hanya antroposentris melainkan terbuka bagi alam semesta. Pandangan ini didasarkan pada pendapat Johannes dan Scotus. Scotus menegaskan bahwa inkarnasi bukan ditentukan oleh adanya dosa Adam. Inkarnasi Allah ada dari dirinya sendiri sebab keluar dari kasih dan kehendak bebas Allah yang ingin mengkomunikasikan dirinya. Don Scotus tidak menarik konsekuensi eksplisit bagi sikap terhadap alam semesta. Begitu juga dengan Bonaventura, pendahulunya, dan Karl Rahner, teolog modern. Akan tetapi ketiganya memberi pandangan alternatif bahwa kristologi tidak hanya untuk manusia. Dua sub terakhir kemudian memberi pendasaran biblis atas kristologi yang tidak antroposentris. Teks-teks kitab suci yang dijabarkan menunjukkan bahwa penebusan Yesus Kristus juga berkaitan dengan alam dan makhluk ciptaan lain. Pandangan kitab suci ini didasarkan pada uraian Dennis Edwards yang mengkajinya dari tulisan-tulisan Paulus yang disebutnya sebagai Kristologi Hikmat. Kristologi Hikmat bersumber dari pandangan Perjanjian Lama. Hikmat digambarkan sebagai suatu yang telah ada sebelum alam semesta diciptakan dan turut serta dalam karya Sang Pencipta. Hikmat digambarkan sebagai segala sesuatu yang positif dan melampaui manusia. Hikmat kemudian pantas disejajarkan dengan Yesus Kristus sebab ia tidak hanya tinggal di atas atau sekedar hadir di seluruh alam semesta, melainkan secara khusus turun ke bumi. Itu bisa lihat di Amsal
8:31 dan Amsal 9:1-6 atau Sirah 24 ayat 19. Hikmat yang kemudian didefinisikan sebagai Yesus dijelaskan secara eksplisit dalam Kolose 1:15-20. Bagian pertama dari teks ini memperlihatkan bahwa Kristus memainkan peran penting sudah sejak proses penciptaan segala sesuatu. Kristus adalah yang sulung atau yang awal dari penciptaan, dan dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Sementara itu, bagian kedua menegaskan peran Kristus yang telah bangkit dalam rekonsiliasi, penyelamatan, pemulihan seluruh alam semesta. Ungkapan ini dilukiskan dengan penggunaan kata segala sesuatu yang dipakai berulang kali. Segala sesuatu diciptakan dalam Dia, segala sesuatu diperdamaikan dalam Dia. Ungkapan ini menunjukkan ciri universal dari karya penyelamatan. Bagian kedua, penilaian terhadap tulisan. Sekalipun awalnya merupakan bahan ajar, tulisan ini dibahasakan secara mudah untuk dimengerti oleh semua kalangan pembaca. Istilah-istilah asing seperti antroposentris, kristologi, dan soteriologi pun juga diberi penjelasan tambahan sehingga menunjukkan bahwa tulisan ini memang ditunjukkan dan dapat dibaca oleh semua kalangan. Tesis yang diuraikan dalam tulisan ini pun menarik karena dibahasakan secara sederhana dan sistematis. Penguraian tesis ini dapat tepat sasaran karena membahasakan relevansi ekologis dan konsekuensi penyelamatan Yesus Kristus. Kesimpulan akhir dari tesis ini menjawab pandangan umum bahwa Kristus tidak hanya hadir untuk menyelamatkan manusia, tetapi juga alam. Akan tetapi kesimpulan ini terkesan tidak menjawab secara eksplisit kerusakan alam terkait faktor antroposentris yang diuraikan dalam subbab pertama. Dengan kata lain, tulisan ini tidak menjawab pertanyaan tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap alam semesta yang juga ditebus oleh Yesus Kristus. Kekurangan teks ini menurut saya mungkin penulis sengaja tidak menjawab problem yang dikemukakan dari subbab pertama agar pembaca tidak hanya menerima kesimpulan mentah-mentah, namun berusaha menarik kesimpulan sendiri tentang apa yang harus dibuatnya bagi keutuhan alam ciptaan. Dengan demikian, tulisan ini baik dibaca untuk para akademis dan orang-orang terpelajar, khususnya yang menekuni studi kerohanian, bisa juga dibaca oleh para tokoh-tokoh agama untuk saling menambah wawasan keagamaan. Tulisan ini termasuk dalam model terjemahan menurut model kategori Bivens. Tulisan ini digolongkan sebagai model terjemahan karena mendasarkan tulisannya pada pewartaan Injil. Sekian dari saya, terima kasih.